Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas cara konfigurasi share web hosting. Kali ini saya offline, tidak terhubung ke internet untuk menghemat kuota, ya. Baik, kita langsung mulai jalankan virtual box-nya terlebih dahulu. Nah, di sini masih kosong ya, belum ada apa-apa, Debian-nya juga belum ada. Nah, saya kali ini mengimport yang sudah pernah saya install Debian sebelumnya. Ya, di sini saya cari, oke, Debian. Nah, oke, kalau sudah saya import, tunggu beberapa menit ya. Kalau ngimportnya nggak lama, kalau kita nginstal Debian ya mungkin kurang lebih 15 atau 20 menit. Kalau diimport dia cepat. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah jadi, kali ini saya menggunakan Debian 8.7. Nah, sebelum saya menjalankannya, terlebih dahulu saya men-setting yang namanya networknya, karena nanti saya menggunakan Debian virtual dan pengujinya itu nanti berada di komputer laptop ini sendiri ya. Jadi saya gunakan setting dulu networknya. Kemudian di sini saya pilih dia modelnya host only adapter. Kemudian dipastikan nih kabel connect. Nah, adapter 2 kita disablekan aja, 2 3 4 kita disablekan. Jadi yang hanya aktif itu adapter 1. Kalau sudah, itu aja settingannya. Kita oke kan? Nah, kemudian kita jalankan. Oke, sedang proses. Nah, ini dia tampilan awalnya. Saya coba fullkan biar kesannya emang full di layar Debian. Baik, loginnya di sini kita pakai root aja. Passwordnya sesuaikan dengan yang sudah kita buat sebelumnya. Ya, passwordnya sesuai dengan yang udah kita install sebelumnya. Nah, kalau sudah masuk di dalam rootnya, nah, langkah pertama itu kita mengecek dulu. Kita cek ETH0 nya udah aktif atau enggak. Kita lihat dulu if config. Nah, di situ belum aktif. Jadi kita aktifkan dulu perintahnya, itulah perintahnya if config ETH0 up. Oke, kalau sudah kita buat ini, kita cek pasti dia sudah aktif. Hanya saja IP-nya, IP address-nya itu belum terbentuk, masih 0. Oke, kalau sudah seperti ini, sebelum kita konfigurasi network interface-nya untuk menentukan IP address-nya, kita harus mengenalkan beberapa DVD yang nanti akan digunakan oleh pada saat kita konfigurasi share web hosting ini ya. Jadi kita kenalkan dulu, di sini kita menggunakan 3 DVD aja ya. Caranya apt cd-room add. Nah, yang pertama kita pastikan
ISO daripada Debian itu sudah ada. Nah, kita cari filenya Debian 8,7. Nah, yang ini. Jadi ketiga file ini kita kenalkan, kita daftar ke dalam virtual Debian yang kita buat. Ya. Kita mulai dari DVD 1. Kalau sudah, kita enter. Nah, press enter, insert disk sudah, kita enter. Nah, dia akan membaca. Nah, di situ udah ada DVD binary 1. Berarti DVD satunya sudah terbaca oleh virtual Debian. Kemudian kita keluarkan ISO Debian tadi dengan perintah exec. Nah, kemudian kita daftarkan kembali untuk DVD keduanya, ya. Kita masukkan DVD keduanya. Oke. Kemudian kita lakukan perintah yang seperti tadi, apt cd-rom add. Enter. Press enter, udah di insert disknya. Nah, di situ nampak DVD binary 2. Yang ini ya. Oke, berarti DVD binary kedua sudah kita masukkan ke dalam virtual Debian. Kalau sudah selesai, kita keluarkan DVD-nya, perintah exec. Kemudian kita daftarkan untuk DVD yang terakhir, yaitu Debian 3 ISO-nya ya. Kita masukkan DVD ketiga yang ini. Oke. Kemudian kita lakukan perintah apt cd-rom add. Enter. Press enter. Oke. Nah, di situ sudah tertera juga ya, DVD 3 sudah terdaftar di virtual Debian. Nah, kita hanya mendaftarkan sampai 3 DVD aja. Oke, kalau sudah selesai sampai di sini, kita lanjut untuk membuat IP address ya. Kita menuju ke nano etc network interface. Ini direktorinya. Nah, sini masih kosong. Kita buat auto eth 0 karena nanti IP address-nya itu berada di eth 0. Kemudian ifs eth 0 inet static, kita akan membuat IP-nya secara manual, dimana address-nya bebas ya. Di sini saya coba 10 10 10 1. Ini adalah IP server daripada virtual Debian kita. Oke, kemudian netmask-nya 255.0.0.0. Nah, kemudian kalau sudah selesai di sini, kita buat IP address untuk virtual daripada share host web hosting kita. Nah, caranya auto eth 0 1. Nah, ifs eth 0 1 inet static address-nya. Nah, address untuk web, misalnya kita web SMK N1 Batam, kita buat IP-nya 10.10.10.2 ya. 10.10.1 itu IP untuk si server virtual Debian kita. Jadi di dalam server virtual kita terdiri dari beberapa web ya, beberapa web dalam satu virtual Debian. Oke, IP-nya itu 2,
berarti untuk IP address SMK1. Nah, jangan lupa netmasknya 255.000. Nah, kemudian supaya cepat kita copy aja. Kita copy, tekan Ctrl K di keyboard, maka dia akan hilang. Ctrl K, Ctrl K, Ctrl K. Nah, udah hilang semua ya. Nah, kemudian kita Ctrl U sama dengan Ctrl V. Nah, dia kembali. Kemudian kita pastikan sekali lagi Ctrl U. Kalau di Debian Ctrl U ya. Itu nanti untuk SMK2. Kita paste lagi untuk SMK3 dan SMK4. Kita contohnya 4 aja ya. Hanya sampai 4. Oke, kita edit lagi. Auto ETH0 ini 2. Berarti 2 ini untuk IP daripada SMK Negeri 2. Kemudian 3. Ini 3. Nah, IP-nya untuk si SMK Negeri 3. Ya. Dan yang terakhir 4 IP-nya 5. Berarti untuk IP web SMK Negeri 4. Nah, yang terakhir oke, kita nggak usah banyak kali ya. Hapus, Ctrl K, Ctrl K, K. Oke, itu menghapusnya ya, menghapus satu baris. Oke, kita hanya membuat 4 buah web dalam satu mesin virtual Debian. SMK1, SMK2, SMK3, dan SMK4. IP-nya 10.2, 10.3, 10.4, 10.5. Nah, berarti di sini kita sudah selesai membuat IP address setiap alamat website yang udah kita tentukan. Kita keluar dari layar editornya, Ctrl X, Y, Enter ya. Nah, langkah berikutnya kita restart ya, /etc initd network restart, enter. Pastikan dia oke. Berarti kalau dia oke, konfigurasi kita benar. Tapi kalau dia nanti file atau error, nah mungkin ada beberapa ketikan yang salah ya. Kalau sudah seperti ini, coba kita tes ping setiap IP 10 10 10 1. Nah, sudah replay. Kita buat untuk 10 2. Replay juga 3, replay, dan terakhir 4, replay. Nah, kalau kita jalankan, ini kita minimaliskan ya. Kalau kita jalankan CMD bawaan Windows-nya, CMD. Nah, kalau kita ping 10 10 10 1. Nah, dia tidak jalan. Ya. Mau 2 juga demikian. Nah, kita setting dulu di network internet settingnya. Nah, seperti ini. Kita cari yang virtual host only network. Kita edit, properties, versi 4. Nah, ini kita optionkan terlebih dahulu. Nah, sudah ya, berarti posisinya sekarang udah option.
Kemudian kita buat IP-nya, kali ini kita buatnya secara statik ya, manual. Kita tentukan 10 10 10 titik, misalnya IP komputer kita ini 10. Karena satu tadi untuk si server Debian, 2 untuk virtualnya web SMK1, 345 34 ya. Oke, kemudian default gateway-nya itu masukkan ke IP-nya si server Debian. Nah, preferen DNS-nya juga demikian. Kita masukkan si IP-nya server Debian kita. Kalau sudah oke, ya. Oke, sudah oke. Kita tes lagi di CMD-nya. Misalnya IP1, enter. Nah, situ sudah replay. Dia sudah replay ya. Kemudian kita tes untuk ping yang ke 10.2. Nah, berarti kalau udah seperti ini sudah connect ke virtual Debian kita. Sampai 4 tadi ya. Oke. Berarti laptop kita ini sudah terkonek ke virtual daripada Debian nih. Ya, itu udah aman ya. Baik, kita lanjut. Langkah berikutnya kita mau menginstal paket-paket yang dibutuhkan dalam konfigurasi share web hosting. Ya. Perintahnya apt get install. Nah, yang biasanya yang diperlukan tuh bin 9. Kemudian DNS untuk domain name server, kemudian ada Apache 2, PHP 5, PHP 5 MySQL, PHP MyAdmin, kemudian MySQL Server, dan ProFTPD. Oke, enter. Itu paket yang dibutuhkan dalam mengkonfigurasi share web hostingnya. Kita enter. Nah, do you want to continue? Yes. Please insert binary 1, berarti kita memasukkan DVD Debian 1 ISO nya yang ini, force amount, enter. Nah, biar dia menginstal. Nah, di situ kita disuruh buat new password. Ya, passwordnya kita defaultkan aja admin. Repeat password, oke, admin juga. Web server rekonfigurasi ya Apache 2 karena kita memakai Apache 2 ya. Di sini kita offline, tidak ada koneksi internet, dan paket-paketnya ini kita insert melalui DVD ISO 1, 2, dan 3. Continue database for PHP MyAdmin with DB, ya defaultnya yes. Password untuk database administratif ya admin, buat aja admin biar nggak ribet-ribet.
semua kita buat admin aja. Confirmation admin semua. Oke, please binary 2 kita masukkan DVD kedua ya. Enter. Pro FTPD kita buat stand alone aja. Oke. Sudah selesai kita install paket yang dibutuhkan. Di situ biarpun ada pesan error itu karena kita belum mengkonfigurasi DPKG, ada beberapa, tapi itu tidak diperlukan sih, kita abaikan aja. Ini bukan berarti error ya, nanti kita tes hasilnya. Baik, kalau sudah selesai kita install paket-paket yang dibutuhkan. Langkah berikutnya kita mau mengedit dari nano etc apache2 yaitu ya. Di sini kita mau mengganti alamat daripada direktorinya yang ini kita ganti menjadi home ya. Kita mengganti direktorinya. Oke, kalau sudah itu aja yang diedit ya. Kita keluar, Ctrl X Y enter. Kemudian langkah berikutnya kita restart /etc init d Apache 2 nya restart. Nah, kita pastikan dulu udah oke, berhasil. Berarti konfigurasi yang kita buat sudah benar. Baik, langkah berikutnya kita akan mengedit layanan DNS, domain name server ya. Kita masuk ke direktorinya cd etc bin, kemudian kita lihat dulu isinya, perintahnya ls. Nah, di situ ada isinya, isi daripada direktori etc bin. Nah, yang pertama kita lakukan, kita edit yang namanya perintah edit nano name.com.local. Yang pertama kita edit ini. Oke. Di sini kita mau menentukan zona daripada setiap website yang kita buat, smkn1batam.sca.id. Oke. Kita buat kurung penutup titik koma. Oke, kemudian tipenya master, kemudian filenya itu etc bin db daripada smk1. Itu aja. Nah, kalau sudah selesai kita buat zona daripada SMK1, kita buat juga zone untuk SMK2, smkn2batam.sca.id. Kemudian kurung pembuka, kurung penutup, biar nggak lupa aja sih. Tipenya master, filenya itu /etc bin db smk2. Oke,
Sudah jadi. Kita buat cara cepat, copy, Ctrl K, Ctrl V. Sudah jadi untuk SMK 3 dan SMK 4. Ini cara cepatnya aja ya. Ngetik satu-satu boleh sih, cuman ya hemat cara kayak gini. SMK 4 bin SMK 4. Nah, kalau sudah itu zona untuk webnya, kita paste lagi yang di sini untuk meresop beberapa alamat IP. Contoh kan IP SMK 1, IP-nya 10.1. Untuk SMK 2 10.2, ya kan? 10.3. Nah, begitu. Nah, jadi di sini kita perintah untuk meresop beberapa IP itu dalam satu buah virtual Debian. Tadi IP-nya 10 10 10 in ADDR ARPA. Tipe master di sini kita buat DB database DB10 karena tadi kita buat 10 ya kelasnya. Kalau dia kelas 192 192 tergantung yang kita buat. Nah, kalau sudah keluar dari layar editor, Ctrl X, Y, Enter. Nah, sudah selesai kita edit name.com.local. Langkah berikutnya kita copy. Kita lihat dulu isinya ya. ls. Nah, copy cp db127 menjadi db untuk yang alamat yang tadi kita buat, yaitu db10 ya, seperti ini ya. Ini alamatnya. Kemudian nanti kita copy juga db lokal ini menjadi, kita duplikat menjadi db sesuai dengan nama ini. Oke, kita lanjut ya. Itu db10. Kalau kita lihat sudah ada db10 ya. Nah, ini udah ada db10. Oke, kita copy untuk db lokal menjadi db SMK1. Dah. Kemudian cpdb, cara cepatnya tinggal panah atas saja, ganti menjadi SMK 2. Ini jadi SMK 3 dan ini menjadi SMK 4. Oke, kalau kita lihat sudah ada DB SMK 1 2 3 4. Oke, lanjut ya. Kalau sudah, kita edit dulu yang DB10 nano DB10 yang tadi udah kita copy ya. Nah, seperti ini tampilannya DB10. Nah, langkahnya itu yang pertama, semua yang namanya localhost yang ini kita ganti ya. Semua localhostnya kita ganti. Oke. Kalau kita ganti satu-satu kayak ini kan terlalu lama nih. Kita ganti nih. Nah, kita cara cepatnya aja. Di bawah ini, nah di sini ada. Ini kalau tanda ini kontrol. Nah, kita merubahnya. Ctrl W, set. Kita cari dulu, kemudian tekan Ctrl R to replace. Kita cari apa yang mau kita rubah, yaitu localhost. Tulisannya harus sama ya.
localhost ini mau kita rubah ke nama daripada website salah satu, misal SMK1 dulu. Ini kan apa ya, DB10 ya, data untuk DB10. Nah, kalau kita mau merubah localhost kemudian di enter, nah mau diganti menjadi apa localhost tadi? smkn1batam.sca.id, itu yang mau kita ganti localhostnya. Kemudian kita enter. Nah, replace this intents kita pilih yang A, tekan huruf A di keyboard. Maka semua yang berbahasa localhost akan ganti. Perhatikan ya, tekan huruf A. Nah, ganti semua ya. Semua sudah diganti. Oke, sudah. Nah, kemudian yang kita edit berikutnya yang bawah ini. Nah, kita 100 kita hilangkan. Kemudian kita copy, gandakan, Ctrl K untuk SMK1, SMK2, 3, 4. Ya. Karena kita sampai membuat 4, kita buat seperti itu. Berarti ini 2 untuk SMK, kita urutkan aja 3 dan 4. Ini 4. Oke. SMK1, SMK2, SMK3, SMK4. Oke. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah selesai, berarti yang DB ini, DB10 ini dalam satu IP server virtual Debian, di dalam DB10 ini dia udah include untuk SMK 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah, jadi dalam satu buah server terdiri dari beberapa web. Nah, ini dia ya. Kalau sudah, Ctrl X, Y, Enter. Kemudian langkah berikutnya, tadi DB SMK udah kita copy ya. Kemudian kita edit DB SMK1 seperti ini. Langkahnya sama, kita ganti Ctrl W, Ctrl R, ganti semua yang localhost. Itu localhost ya, panah atas saja di keyboard, dia akan terpilih sendiri ya. Kemudian kita ganti menuju apa? smkn1batam.sca.id. Enter, tekan huruf A untuk mengganti semua. Oke, kemudian yang kita edit apa lagi? Yang di bawah ini. Baris paling bawah kita hapus, Ctrl K. Kemudian yang ini. Nah, yang ini kita masukkanlah IP untuk SMK N1 tadi, yaitu 10.10.10.2 ya. Itu IP untuk si SMK 1. Oke. Kalau sudah, keluar layar editor, X, Y, Enter. Kita edit juga untuk si DB SMK 2. Masih sama, Ctrl W, Ctrl R, localhost ganti menjadi SMKN 2. Enter, A, ganti semua. Yang di bawah kita hapus. Kemudian ini masukkan IP untuk si SMK 2. Itu ya. Keluar. Nah, kita buat lagi untuk si DB SMK 3. Ctrl W, Ctrl R, localhost
Panatas saja ya, gampang. Panatas ganti menjadi SMK 3. Enter, tekan huruf A, maka diganti semua. Kita menuju ke bawah, hapus 10, 10, 10, 4. Ya. Dan yang terakhir kita pastikan dulu ya. Benar nggak? 10, 4 untuk SMK 3. Oke, pas. Udah ya. Nano DB SMK 4 terakhir. Ctrl W, Ctrl R, Panatas localhost, enter. Panatas ganti menjadi SMK 4. Enter, tekan huruf A, mengganti semua. Kita hapus, Ctrl K. Di sini 10, 10, 10, 5. Nah, kita sudah selesai membuat DNS. Jadi nanti pada saat di browser pakai Chrome, kita tinggal mengetikkan alamatnya www, maka IP dia akan terkoneksi ke virtual Debian daripada SMK 1 contohnya itu ya, SMK 4 ya, kayak mencari alamat website. Oke, kalau sudah, kita restart bin ini /etc init d bin 9 restart, enter. Nah, di situ statusnya udah oke. Next, berikutnya yang kita edit yaitu nama named. Oke, nano named.com.option, option, enter. Nah, di sini kita aktifkan dulu forward ini dan penutupnya yang ini. Nah, di forward ini kita masukkan IP daripada si server kita 10, 10, 10, 1 ya, ibaratnya biar dia bisa resolve ya. Keluar, langkah berikutnya kita restart lagi, init d bin 9 restart. Oke. Nah, kalau udah selesai di bin 9, kita menuju ke Apache. cd etc apache 2 set available. Kita menuju ke direktori ini, kita lihat dulu isinya apa. Nah, itu. Yang pertama, kita kopikan dulu file 00default.com. cp 00default.com menjadi nama smk1.com. Dah, berarti sudah kita copy, diduplikat. Kemudian kalau kita lihat sudah ada ya smk1. Kita edit smk1.com tadi, enter. Nah, di sini kita membuat server name. Kita aktifkan server name-nya itu yaitu misalnya kita mengetik www.smkn1batam.sca.id sama server alias. Kalau kita mau mengetiknya langsung tanpa www, nah, kemudian dokumen rootnya dia mengarah ke home SMK1. Nah, seperti itu ya.
dia akan mengarah ke home SMK1. Kalau sudah, kita keluar layar editor. Nah, kita buat untuk SMK 2 sampai 4. Ya, ini udah ada satu. Supaya nggak capek-capek, kita copy aja smk1.com menjadi smk2.com. Itu ya. Karena isinya sama. Kita buat untuk SMK 3, kemudian untuk SMK 4. Kalau sudah, kita lihat isinya sudah ada, kita edit nano smk2.com. Nah, kita hanya mengganti alamatnya saja SMKN2, kemudian dokumen rootnya SMK2. Kita edit juga untuk SMK 3. Ini hanya masalah ganti mengganti aja. Oke, terakhir SMK 4. Oke, sudah kita edit SMK 1 sampai SMK 4. Nah, berikutnya kita disablekan dulu yang 00 nih, to di set 00. Nah, otomatis dia akan disable ya. Kemudian kita aktifkan to enset smk1.com. Nah, dia enable, udah aktif ya. Kita aktifkan juga untuk SMK 2, enter. SMK 3, enter. SMK 4, enter. Ya, sudah kita aktifkan SMK 1 sampai 4. Kalau sudah, kita restart layanan Apache-nya. /etc init d Apache 2 restart. Enter. Oke. Berhasil ya, tidak ada error atau file nggak ada. Nah, kemudian kita buat user, add user SMK 1 dari 1 ya. Kita buat user untuk SMK 1, enter new unique passwordnya, buat aja angka 1, ulangi lagi angka 1, yang lain di enter saja. Is the informasi correct? Yes, enter. Nah, kita buat juga untuk user SMK 2, passwordnya 2, diulangi 2, enterkan aja 0. Yes. Kita buat untuk yang 3, password 3, enterkan yes, dan terakhir 4, kosongkan yes. Oke, sudah kita buat usernya. Nah, sekarang kita menuju ke directory cd home. Nah, kalau kita lihat isinya, nah sudah ada SMK 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita mau membuat, kalau kita ketik di browser nanti, misalnya SMKN1 Batam SCID, ada kalimat di layarnya selamat datang di website SMK 1. Nah, caranya langsung aja kita buat nano SMK 1 index.html.
Di sini kita buat ya penutup. Selamat datang di website SMKN1 Batam. Kalau sudah, keluar layar editor. Kalau kita lihat di dalam SMK 1 sudah ada isinya. Oke. Nah, supaya nggak capek-capek, kita copy aja. Copy SMK 1 index HTML ke SMK 2. Nah, berarti sama isinya, hanya tinggal mengganti. Kita buat juga SMK 3 dan SMK 4. Kita edit SMK 2 titik index HTML. Nah, isi ada kan? Tinggal ganti aja ini. Ya, ini mau cara cepat aja. Kemudian kita indeks untuk SMK 3. Oke. Terakhir untuk SMK 4. Keluar layar editor. Sudah selesai kita edit. Nah, langkah berikutnya kita aktifkan yang namanya, kita keluar dulu nano/etc sysctl.com ya, mengaktifkan yang namanya IPv4 yang ini ya, forward ini harus diaktifkan. Kalau sudah, kita mau kayak di IP tables mint yang default kita buat itu, kita install dulu apt-get install IP tables, kemudian IP tables persistent, enter. Save IP versi 4, iya itu defaultnya, biarkan aja. Dah, kalau sudah, kita ketik IP tables maintenance min a post routing min o eta 0 min j masquerade, enter. Kalau sudah, kita net filter persistent save, enter. Kita simpan, kemudian kita reload kembali. Kalau sudah semua, kita reboot si Debian. Kita reboot ya. Oke. Oke, kita masuk root admin. Baik, kita tes di kliennya. Oke. Contoh, kita masukkan smkn1batam.sca.id, enter. Nah, selamat datang di website SMK1 Batam. Nah, jadi dalam virtual ini Debian kita terdiri dari beberapa web. Kita buka yang kedua, smkn2batam.sca.id, enter. Nah, SMK2, kemudian smkn3batam.sca.id, dan yang terakhir smkn4batam.sca.id. Nah, jadi dalam satu buah
server virtual Debian. Di situ terdapat beberapa web. Nah, seperti ini dia. Ya. Jadi untuk materi share web hosting sudah selesai dan berhasil. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang atau ada komen, ada pertanyaan, silahkan ditanya. Insya Allah saya menjawabnya. Baik, demikian materi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.